Cole Batman-nya ini nampilin bagian telinganya Batman. Quote-nya ini mirip sama tampilannya Nightmare Batman di film Batman vs Superman. Halo Hunters, welcome back to my channel in the Midnight Hunter TV. Kali ini gue mau ngajak lo untuk unboxing dan review action figure dari salah satu komik Batman favorit gue, yaitu Batman Dark Detective dari komik Batman Future State. Oke, nggak usah lama-lama, langsung gue boleh aja ya Hunters. Lo bisa komen dan diskusiin bareng di sini. Hey Hunters, sebelum gue mulai reviewnya, tolong subscribe channel The Midnight Hunter TV dan follow Instagram The Midnight Hunter. Dan yang udah subscribe, mantap. Thank you banget ya. Dalam komiknya Batman Future State, Bruce Wayne diceritakan tewas setelah ditembak oleh organisasi kejam bernama The Magistrate yang menguasai Gotham dengan teknologi canggih dan polisi militer yang brutal untuk memburu vigilante. Tapi ternyata Bruce Wayne selamat dan sekarang hidup dalam pelarian tanpa kekayaan atau gadget canggih yang biasanya dia andalkan. Tanpa Batcave, tanpa bantuan Alfred, Bruce Wayne harus berjuang sendirian dengan peralatan seadanya. Jadi Batman versi jalanan. Bruce Wayne diam-diam mulai menyelidiki rahasia gelap The Magistrate yang ternyata jauh lebih besar dan mengancam seluruh kota. Di dunia yang penuh pengawasan dan ketakutan, Bruce Wayne tetap ngotot jadi Batman. Kali ini dia harus lebih pintar, lebih gesit, dan lebih nekat buat melawan musuh yang jauh lebih kuat dari dirinya. Batman di Future State Dark Detective ini bukan lagi sosok superhero yang tak terkalahkan dengan teknologi super canggih, melainkan seorang pejuang yang rentan, penuh luka, tapi tetap gigih menjaga Gotham di tengah keterbatasan. Lewat kisah ini, kita bisa melihat esensi sejati dari Bruce Wayne, seseorang yang tanpa kekayaan atau bantuan dari manapun masih berani menghadapi ketakutan dan ketidakadilan dengan kecerdikan, tekad, dan semangat untuk terus berjuang, apapun resikonya. Nah, itu adalah backstory dari Batman Future State yang menggambarkan kondisi Bruce Wayne sebagai Batman Dark Detective di komiknya. Kira-kira gimana menurut lo? Apa yang lo paling suka dari komik ini? Lo bisa komen di bawah ya Hunters. Oke, langsung aja kita mulai dari tampilan desain packagingnya. Nah, ini dari segi estetik masih sama dan DC Multiverse ini memang selalu didominasi dengan warna primer hitam dan aksen warna biru sesuai dengan brand DC Multiverse. Kita bisa lihat di sini udah jelas banget action figure Batman Dark Detective-nya ini kelihatan di bagian depannya. Dan untuk bagian sisi samping kanannya ada logo DC Multiverse dan juga nama karakter Batman Dark Detective. Dan di sisi samping kirinya terlihat font lebih besar dengan logo DC Multiverse di atasnya. Dan ada photo work dengan tema Noah dengan paduan warna magenta yang memperlihatkan Batman Dark Detective ini. Dan juga di bawahnya ada informasi lainnya dan ada beberapa action figure lainnya yang juga lo bisa koleksi. Overall dari segi estetik dan tampilan desainnya ini memang oke ya. Dan desainnya ini masih sama-sama aja dengan rilisan DC Multiverse lainnya. Oke, sekarang gue langsung unboxing ya Hunters, seperti apa detailnya. Nah, untuk detail dan proporsinya ini, kita mulai dari head sculpt-nya yang unik banget ya. Ini juga karena Cole Batman-nya ini nampilin bagian telinganya Batman. Selain itu, juga dari kostumnya ini kita bisa lihat ya, ini bat simbolnya kayak digambar aja di bagian upper torsonya. Terus juga di bagian coat-nya ini terbuat dari soft plastic yang kelihatan lusuh. Dan juga sculptingnya ini bagus ya, dan ada paddingnya di bagian bahu. Kalau menurut gua, ini coat-nya ini mirip sama tampilannya Nightmare Batman di film Batman vs Superman. Dan di bagian belakang coat ini juga ada bagian stitching atau pattern jahitannya di sini dengan sedikit dry brushing tipis-tipis berwarna abu-abu. Dan di bagian gauntletnya pun juga cukup unik ya, ada warna putihnya di sini dan glove-nya berwarna ungu tua. Di bagian pinggangnya atau utility belt-nya ini juga dibikin detail sama McFarlane dengan tekstur kulit yang cakep. Ada pocket-pocketnya juga di sini, ada detail talinya juga dan warna keemasan yang cukup rapih paint job-nya. Di bagian celananya pun juga udah oke ya sculptingnya dengan paint job berwarna military green dengan padding-padding hitam di sini sampai ke bagian betisnya. Dan bagian pergelangan kaki sampai sepatunya ini juga terkesan kokoh dan firm ya. Nah, overall untuk proporsi dan detail Batman Dark Detective dari komik Batman Future State ini, buat gue ini udah oke banget ya. Kira-kira menurut lo, apa yang lo paling suka dari Batman Dark Detective ini? Lo bisa komen di bawah ya Hunters. Oke, kalau untuk artikulasinya, di bagian kepalanya ini kita bisa lihat ini bisa diputar kanan, kiri, 360 derajat juga bisa. Dan motion range atas bawahnya udah cukup oke ya. Tapi untuk ke bawahnya agak sedikit kurang. Dan untuk bagian tangannya bisa hampir dilebarin 90 derajat ke samping. Terus ini juga udah butterfly joint shoulder ini juga
bisa diputar-putar. Terus ada artikulasi di bagian bicepnya. Terus ini juga udah double joint, jadinya bisa ditekuk sampai segini. Dan untuk bagian pergelangan tangannya bisa diputar 360 derajat. Nah, untuk torsonya sendiri ini juga benar-benar terbatas ya Hunters. Upper torsonya terbatas, di lower torsonya juga bisa ditekuk-tekuk dan juga diputar-putar. Untuk di bagian kakinya pun juga bisa dilebarin segini. Bisa ditekuk ke depannya segini 90 derajat, ke belakangnya cuma bisa segini aja. Terus di pangkal pahanya juga bisa diputar-putar dan bagian artikulasi di lututnya udah double joint, jadinya udah cukup oke buat ditekuk kayak gini. Bagian telapak kakinya juga bisa diputar-putar dan ujung telapak kakinya bisa ditekuk agar mempermudah pose. Overall, untuk artikulasinya ini udah oke Hunters, meskipun beberapa masih enak ditekuk, namun joint articulationnya ini masih sangat keras, terutama di bagian torso dan juga lututnya. Dan untuk bagian tangan dia nggak bisa terlalu dilebarin ke samping karena ketahan sama padding di coatnya ini. Dan pasti ada joint yang ketarik, jadinya tangan ini bisa lepas kayak gini. Oke, kalau untuk aksesorisnya ini gue dapet prop Batman-nya aja. Yang ujungnya ini ada pecapitnya ya, ini kayak gini. Dan ada biocardnya juga di sini dan artwork atau photowork sinematiknya ini sama kayak di box artnya. Terus ini gue juga dapat stand base standarnya DC Multiverse ini yang berwarna hitam. Overall, kalau untuk aksesorisnya menurut gua ini ya standar banget ya, minimalis aja. Seharusnya emang bisa ditambah alternatif hands di bagian kirinya ya, biar nggak cuma mengepal aja gesturnya. By the way Hunters, gue suka foto-foto McFarlane DC Multiverse Batman Dark Detective ini kayak di foto Instagram gue juga. Oh iya Hunters, follow Instagram gue ya, lo wajib follow The Midnight Hunter. Di situ gue bikin foto-foto koleksi mainan karakter favorit gue. Oke, untuk skalanya ini ya Hunters, ini skalanya sama dengan versi rilisan McFarlane lainnya. Ini masuknya ke skala 7 inch, yaitu 1/10. Kalau ini gue bandingin sama action figure lainnya, jadi ukurannya segini komparasinya. Dan juga karena penasaran, gue sempet beli juga hasil custom dari Summit Toys yang bikin Batman Dark Detective ini jadi Nightmare Batman-nya kayak gini. Keren ya? Tapi untuk senjata FN Scar-nya ini gue custom sendiri dari munition pack-nya McFarlane untuk melengkapi Nightmare Batman custom ini. Gimana nih Hunters, keren gak nih konsep customnya Summit Toys? Nah, overall dari segi tampilan keseluruhannya, McFarlane DC Multiverse Batman Dark Detective ini udah cukup keren ya. Namun ada beberapa kekurangannya yang akan gue highlight lagi di akhir video ini. Struggling to find the latest action figures for your collection? Welcome to The Midnight Hunter TV. Discover the coolest and most in-depth action figure reviews. Get exclusive guides and see how each action figure dazzles with its stunning details. Don't miss out on the latest content, in-depth reviews, and top tips only on The Midnight Hunter TV. Click subscribe and follow us for all the latest info on your favorite action figures. Oke Hunters, buat kalian yang suka banget sama karakter McFarlane DC Multiverse Batman Dark Detective ini, gue rekomendasikan lo wajib punya ya Hunters. Terus apa sih yang bikin gue suka banget? Jelas dengan tampilan yang keren. Udah mirip banget sama di komiknya dan proporsinya ini menurut gue udah oke ya Hunters. Juga dengan tampilan head sculpt dan cowl yang unik dan ekspresif. Juga kostumnya, coatnya ini mirip banget sama Nightmare Batman versus Superman ya, yang bikin gue suka sama Batman versi ini. Dan dari distribusi bobotnya juga cukup stabil, nggak bikin dia gampang jatuh kalau pose berdiri tanpa stand base-nya. Nah, ada beberapa yang gue kurang suka, yaitu artikulasinya ini cukup keras untuk di bagian torso dan bagian kakinya, dan juga gampang copot di bagian tangannya. Terus juga nggak ada alternatif hands-nya, apalagi tangan sebelah kiri yang hanya mengepal, jadi bikin dia nggak bisa bawa senjata apapun di sini, dan nggak ada aksesoris senjata lainnya. Dan kalau lu mau punya yang lebih mirip lagi kayak di komiknya, jadinya lu harus beli 2 kali untuk melengkapi Batman Dark Detective ini. Meskipun gue juga udah cukup puas ya dengan versi code ini, dan untuk harganya ini gue beli di harga kisaran 200-300 ribuan ya Hunters. Dan yang pastinya ini masih sangat terjangkau buat lo yang mau mengkoleksi action figure Batman Dark Detective dari seri Batman Future State ya Hunters. And by the way, lo bisa cari ini di offline store atau juga online marketplace, atau mungkin lo juga bisa cek link di deskripsi di bawah ya Hunters. Oke Hunters, sekian aja dulu review singkat gue The Midnight Hunter TV. Lo bisa follow gue di Instagram, linknya ada di deskripsi, dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifnya supaya lo bisa tahu duluan info dan video yang gue review selanjutnya. And keep hunting.